Halo sahabat Asanesia, ketemu lagi di kanal ini. Hari ini saya kedatangan seorang kawan, seorang sahabat yang luar biasa. Dan kita akan diskusi, akan ngobrol, akan belajar tentu saja dari sahabat saya ini, Mas Sofa Ihsan. Dan saya ditemani dengan Pak Samsudin Alimsyah tentu saja sebagai penghuni tetap Asanesia. Terima kasih Mas Sofa. Terima kasih. Waktunya sekali lagi di tengah kesibukan masih bisa diganggu ya Mas Sofa. Nah, sahabat Asanesia, sebagai informasi awal, Mas Sofa ini adalah sosok yang unik karena beliau ini adalah seorang santri dan karena kecintaannya pada literatur, khususnya kitab kuning, kemudian beliau membagikan ke kelompok khusus, yaitu ex-napi teroris atau ex-napiter, atau yang kita sering juga dengar dengan kombatan. Nah, edisi kali ini kami akan banyak diskusi, akan banyak mengeksplor, mendapat cerita dari Mas Sofa tentu saja bagaimana perjalanan hidup beliau sampai kemudian memutuskan untuk mendampingi para ex-napiter atau kombatan. Nah, Mas Sofa ini bagaimana awal ceritanya, Mas? Kok pilihannya cukup menarik ya? Sampai mencemplungkan diri di situ gitu. Mencemplungkan diri bukan jadi teroris, mengangkat orang jadi teroris. Nah, ini kan pendekatan yang sedikit berbeda ya, Pak Syam. Upaya radikalisasi kalau boleh saya sebut begitu ya, Mas Sofa. Ini pendekatannya dengan buku, dengan literatur. Literasi. Nah, kalau saya tidak salah, Mas Sofa ini punya satu inisiatif yang namanya Rudalku ya. Rumah Daulat Buku. Nah, dari situ udah terlihat betul ya bahwa pilihannya adalah literatur atau literasi. Gimana ceritanya, Mas Sofa? Terima kasih. Saya berawal dari sebagai peneliti ya. Kebetulan sebelum itu saya bukan profesi lah, apa yang bisa saya kerjakan gitu aja. Sebagai penerjemah, kemudian penulis, kemudian peneliti, dan ya peneliti budaya, kemudian peneliti masalah pedesaan, dan kemudian diajak ke penelitian tentang radikalisme dan terorisme. Itu artinya awalnya dari penelitian itu, Mas? Ya, beberapa diajak penelitian budaya dan sebagainya di beberapa daerah. Kemudian 2011 itu mulai diajak penelitian tentang radikalisme dan terorisme. Yang ngajak itu siapa, Mas? Ada teman LSM, perorangan, kemudian juga lembaga negara seperti BNPT, tapi freelance. Freelance. Peneliti lepas lah ya. Peneliti lepas lah. Peneliti musiman. Iya. Kalau musim diajak, kalau enggak tidur di rumah. Jadi hidup ini santai aja waktu itu saya. Tapi saya terus menerjemahkan dan ya menulis beberapa buku yang tertarik itu. Sebenarnya sejak 2000 berapa itu, sebelum 2011 ya, saya udah kerja di lembaga penelitian, juga di media, dan kebetulan media itu juga media yang kontra narasi. Jadi seperti isu-isu seperti itu saya pernah wawancara sama misalnya ABB, Abu Bakar Basir waktu itu sebelum beliau ditangkap tahun 2010 itu. Kemudian beberapa kelompok-kelompok yang radikal tersebut ya, ormas, saya pernah wawancara itu, dan mulai spesifik ya 2011 saya diajak ke penelitian itu ke Poso, Palembang. Awal-awal dulu Poso ya saya mengumpulkan para ex-napiter, terus di Solo mengumpulkan sampai 20 ex-napiter untuk ya moderasi dan sebagainya ya. Jadi seperti perjalanan saya itu digerek ke situ, kok arahnya akhirnya ya fokus ke situ. Nah, tapi apa Mas yang membuat Mas Sofa akhirnya memutuskan kayaknya ini nih yang pengen saya perdalam itu kan? Kalau tadi ceritanya meneliti itu kan banyak ya, budaya hal-hal yang sifatnya sosial gitu loh, kemudian berkenal dengan isu. Itu berbasis hasil penelitian sampai pilihannya ke buku atau apa gitu ya? Ya dari perjalanan saya khususnya yang dari 2011 kan
ke penelitian khusus ya tentang radikalisme dan terorisme ke berbagai daerah. Saya bertemu cukup banyak lah dengan para ex napiter maupun napiter. Dalam penelitian tadi ya? Iya. Oke. Ya. Kemudian 2017 ya, 2016 lah. Saya selama perjalanan Galang Gunung itu melihat ada satu pendekatan yang kayaknya kok diajukan gitu ya. Kalau toh dilakukan ya sekedar apa ya, selebrasi gitu. Ya pendekatan itu adalah literasi. Kebetulan saya ini apa ya, bukaholik gitu. Sejak SMP saya pecinta buku. Rumah saya itu full buku ya. Saya selalu banggakan ke teman-teman tamu yang datang, ini kekayaan saya yang luar biasa. Termasuk saya waktu datang. Oh ya, lupa ya. Jadi full buku itu. Itu saya mencintai buku, pengepul buku. Ya, soalnya Mas Danar itu ketemu Mas ke rumahnya dia nggak ajak saya gitu loh. Iya. Silakan Mbak, ngopi-ngopi di sana nanti ya. Tapi saya bukan pembaca yang baik ya. Saya selalu katakan gitu. Saya pengepul buku. Mas, saya mengapresiasi waktu meneliti ini sorry, waktu Saya- meneliti ini pendekatannya itu karena apa? Pendekatannya basis wilayah yang datangi itu atau basis organisasi yang potensial teroris itu? Katakanlah kalau seandainya kita menggunakan label pemerintah nih kan, label pemerintah bisa organisasi ini jaringannya ini. Kalau kita sepakat dengan pelabelan pemerintah, meskipun saya tidak sepakat itu gitu ya. Iya. Gitu. Karena kan kadang ada label-label itu yang sebenarnya sudah punah sendiri di induknya, di sini baru muncul gitu. Ya. Nah itu, saya bersyukur ada kesempatan untuk meneliti. Sebelumnya kan saya berpikir, mengapa orang itu kok bisa radikal? Mengapa dia bisa melakukan tindakan kekerasan, membunuh orang lain? Padahal seperti dalam Al-Quran, membunuh satu orang kan sama dengan membunuh semesta. Hanya karena satu ayat, dua ayat, dia kemudian bertindak brutal, seperti itu ya. Baik perorangan maupun yang ya terafiliasi gitu ya. Jadi saya menelitinya organisasi maupun perorangan ini khusus ex napiter ya, tapi lebih banyak ke ex napiter yang langsung terjerat ke tindak pidana terorisme yang memang sudah inkrah dikatakan itu sebagai teroris ya. Saya tadinya berpikir sebagai peneliti kan perlu ada skeptis metodik ya. Iya, harus meragukan. Kegelisahannya, kegelisahan itu mengapa agama saya yang damai, yang cinta, saya kalau membaca Al-Quran itu sepertinya apa ya, terprovokasi untuk berbuat baik, untuk cinta sesama, bahkan melihat seseorang itu dengan mata kasih gitu ya. Tapi ini kok enggak, Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan ya enggak. Dan saya ketemu, ternyata memang ya seperti itu. Ya saya sebagai peneliti berusaha objektif ya, tidak ada labeling apa-apa. Jadi sampai seperti itu, saya ketemu yang kelompok paling ideolognya ya, sampai yang followernya, istilahnya kan gitu ya. Ada yang militan, bawahnya itu, sampai yang followernya. Saya coba berdialog, berbicara, saya sebagai manusia seperti antum, sama-sama kita adalah manusia ciptaan Allah. Yang kita lahir di dunia ini bukan atas kehendak kita. Kalau ada pilihan saya ingin jadi anaknya misalnya MBS, tapi ternyata saya lahir dari keluarga miskin. Saya bilang Atau anak Jokowi bisa jadi wakil presiden, jadi wakil presiden. Oh iya. Tapi ternyata orang tua saya. Makanya saya bisa bilang gini Mas, Iya. dosa apa hanya yang ada di pedesaan sana atau di pesisir pantai itu kemudian akhirnya tidak bisa menikmati pelayanan publik yang baik dibanding orang-orang yang di kota. Anda biasanya dari awal negosiasi dengan suami, Bu, lahirkan saya di kota dulu. Sorry. Ya tadi dialog kita itu seperti itu. Saya bicara tentang kemanusiaan. Nah, dari penelitian seperti itu, saya melihat memang ada orang yang radikal. Ada. Ada ya. Kalau masyarakat mungkin meragukan atau apa, saya bisa melihat ya membuktikan itu. Pembicaranya selalu mungkin kita agama enggak ya. ini Mas, saya mengusulkan ini. Terma yang kita gunakan mungkin bukan radikal ya, tapi mungkin agak galak gitu kali ya. Karena kalau radikal kan pengertiannya agak beda ya. Kalau itu. Orang berpikir radikal itu penting. Wajib. Sampai ke akarnya. Sampai akar-akarnya tuh. Iya. Nah coba gini Mas, kalau tadi Mas Sofa itu kemudian
melihat bahwa literatur atau literasi itu yang menjadi aspek yang kurang. Apakah itu ditemukan karena hasil penelitian itu atau gimana, Mas? Iya. Jadi selama saya galang gulung itu dari 2011 ya katakan gitu. Kalau sebelumnya kan saya bergerak kontra narasi melalui ya media yang dibuat oleh sebuah yayasan. Nah, terus saya gelisah itu di lapangan itu. Saya melihat wah kok banyak yang bacaannya sangat kurang. Kalau toh saya diskusi ngobrol sama mereka misalnya dengan lapis atasnya ya, ideolognya gitu. Kok pembicaraannya hanya kitab itu aja. Kebetulan saya kan dari pesantren, saya dari kecil dari pesantren, kemudian kuliah, setidaknya ya itu bekal saya untuk bisa menangkap itu. Terus yang lainnya saya temui itu aja. Jadi yang jadi rujukan misalnya ulama ya ulama-ulama yang di negara sononya, di Timur Tengah ulama-ulama yang memang keras menafsirkan Quran, hadis itu dengan yang sangat rigid ya, bukan rigorus. Kalau rigorus kan akademis ya, ini rigid, kaku sehingga berdampak kepada orang-orang yang akhirnya menjadi bertindak seperti itu ya. Ya ini saya melihat itu terus 2016 saya mencoba untuk menyusun itu ya. Ya selain pertama dari penelitian di lapangan, kedua saya baca jurnal. Memang ada saya temukan yang menulis bahwa yang menghasilkan simpulan ya bahwa orang menjadi radikal salah satu faktornya adalah kurang baca. Nah ini saya buktikan juga di lapangan. Tapi sebelumnya kan saya membuktikan di lapangan. Jadi ketika saya bicara dengan para sahabat-sahabat saya yang itu ya, para sahabat saya, mereka semua sahabat saya sekarang. Saya tidak berpikir apa-apa ya. Ini sebuah kemiskinan nih. Bukan kemiskinan materi, tapi kemiskinan literatur. Pengetahuan. Dan itu kan nggak disadari oleh banyak orang. Saya kunci tuh. Saya waktu sama Mas Danar saya ikuti dialognya gitu kan. Kemudian saya mencoba merangkai apa sih aktivitas yang diberikan oleh bantuan pemerintah yang sudah pernah dibaiat untuk NKRI gitu kan. Saya lihat tuh banyak. Di Bogor ada, di kabupaten gitu ya. Itu kemudian pola pendekatannya dibina. Ini ada lokasi lahan Anda berkebun. Ini lokasi lain Anda beternak gitu ya, peternakan atau bantuan gitu lah. Saya kemudian berpikir apa iya orang masuk dalam satu komunitas yang kita klaim kalau lagi-lagi kalau kita setuju label itu ya, itu ternyata masuk di kelompok itu karena miskin ekonomi, enggak juga. Dan sepertinya bukan gitu loh. Gitu. Jadi saya melihat bahkan banyak yang orang kaya gitu kan, jadi karena dalam beberapa literatur kita tidak kaitkan dengan pemerintah juga apa dengan agama ya. Dalam beberapa literatur yang menyebut orang melakukan tindakan teroris itu kan sebenarnya membuat ledakan dalam suatu tempat untuk menarik perhatian pemerintah supaya isunya respon gitu kan. Ada yang memperjuangkan karena terlalu banyak korupsi, karena banyak kemiskinan macam-macam. Tapi bukan dia yang korupsi dan bukan dia yang miskin gitu. Nah makanya saya tiba-tiba tertarik Mas Danar itu. Ini kok buku pilihannya? Rasanya lebih tepat memang. Kalau dikasih duit, mereka lebih kaya Pak. Gitu kan. Disuruh bertani mereka mau dia pergi ditinggalkan gitu kebunnya kan. Tiba-tiba dapat buku ini unik. Dan yang diuruskan sebetulnya soal keyakinan kan Mas ya. Soal akidah ya. Soal apa yang menjadi basis keyakinan bahwa yang kita lihat sebagai tidak kekerasan itu justru diyakini sebagai satu jalan keluar kan. Gitu. Nah itu gimana Mas Sofa melihat ya itu Mas? Ya pada saat penelitian saya sudah melihat pemerintah sebenarnya sudah bagus lah dalam menangani ex napiter. Mereka dibantu ekonomi, dibuatkan usaha macam-macam lah. Itu kewirausahaan ya, disengagement supaya mereka disengage dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Ayo beternak, banyak yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan itu pakai APBN juga kan. Saya kira itu udah saya sudah merespon baik lah. Cuman dalam dinamikanya saya melihat kok ada yang kurang literasi. Mereka hanya dikasih perutnya, tapi kepalanya itu nggak pernah.
Iya. Ya, terus saya menyusun konsep 2016 dan bisa terwujud 2017 gitu ya. Rudalku itu berarti mulai 2017. Iya, 17 terus namanya apa ya? Ya sebenarnya namanya tuh ya kami spontan tapi ada filosofinya ya, Rumah Daulat Buku. Nanti konsepnya berangkat dari situ. Mengapa pakai rumah? Ya karena pertama ya nanti ya akan saya sampaikan ya, akhirnya saya membuat komunitas ini pendekatan literasi. Al-Quran surat pertama yang turun kan Iqra. Ini yang banyak dilupakan gitu. Oke. Bahkan oleh masyarakat umum. Ya saya kan nggak melihat masyarakat umum ya, melihat para ikhwan, saya sebut ikhwan ini ya. Ini padahal ayat pertama, sementara ayat jihad, ayat nikah itu jauh setelah itu gitu. Oke. Kalau kita nggak melaksanakan ini dosa kan, kita nggak, dan peradaban Islam lahir dari literasi yang luar biasa kan. Oke. Para pecinta buku seperti Al-Jahiz sampai meninggalnya itu kejatuhan buku. Iya kan, terus karya-karya besar para ulama dulu mereka belajar Al-Quran, hafal Quran umur 10 tahun, 15 tahun seperti Ibnu Sina, kemudian belajar kedokteran, aritmatika, matematika, sebagainya, algoritma Al-Khwarizmiyah. Luar biasa gitu. Ya kita hanya bernostalgia aja kan. Sekarang mengalami degradasi. Kalau degradasi dalam pemikiran Islam kan sudah banyak dibahas ya. Banyak sekali dibahas. Apalagi sekarang ini kan konservatif itu ya. Orang kembali ke konservatif, kembali ke yang pokoknya agama yang murni. Akhirnya orang yang pakai kunut dihajar seperti di mana? Jawa Timur. Di Kerawang ya orang yang biasa melakukannya upacara ngaji-ngaji gitu. Ya tahlilan sebagainya didatangi pakai parang, kiainya disabet. Nah ini sekarang ini kondisinya Indonesia itu seperti itu. Oke lah, itu bukan bagian saya bukan nggak punya pretensi dan kompetensi, tapi saya sebagai warga Indonesia yang cinta yang cinta negeri ini, saya gelisah gitu. Ya kembali ke rudalku itu, kemudian saya menyusun konsep dan saya juga bingung ini bisa nggak saya daratkan gitu. Apalagi saya ini orangnya udah kecil. nggak tampak sebagai apalagi kombatan. Sangat sipil ya kan, tapi saya punya cinta, punya rasa, punya ya setidaknya punya hal yang bisa saya miliki secara saintifik lah ya. Yang penting buat saya punya rasa cinta, ruhama ubainahum ya. Terus 2017 saya ke Palembang, kebetulan ya ketemu sama ex-kombatan dari jaringan Al-Qaeda ya, dari jaringan JIN, dan dia eksekutor. Nah makanya saya melihat radikal itu benar-benar ada. Radikal itu ada. Dia nggak dipengaruhi oleh sana sini ya. Saya tembak itu pendeta dalam 1 meter lah. Saya meledakkan kafe di Sumatera Barat, mau saya ledakkan, ada cewek berjilbab masuk, nggak jadi. Karena yang disasar waktu itu kan orang bule, kayak gitu. Jadi saya bingung, kok bisa kayak gini ya? Ya mereka punya dalil juga, karena ada mentornya, dalil Qurannya ada. Kok sampai pakai dalil Quran gimana? Kalau yang melakukan kekerasan sudahlah, melakukan kekerasan aja, karena dendam, karena jengkel, emosi kayak kriminal biasa. Tapi ini kok pakai nyebut Al-Quran, sunnah Rasul, Masya Allah. Saya kok nggak kayak gitu membaca Quran. Jadi ternyata ada. Ya saya temui beliau, saya sempat tidur di rumah jaringannya. Ini menarik nih. Jaringannya itu dari Palembang sekitar 4 jam 5 jam. Oke. Itu di pelosok, termasuk desa tertinggal lah kalau mungkin istilah pedesaan. Yang nginep situ ngobrol-ngobrol. Ya saya mikir, wah ini kesempatan. Saya ngajak dia untuk masuk ke komunitas yang ingin saya buat itu, yang rudalku Rumah Daulat Buku itu. Bang, gimana kalau kita buat komunitas ini? Buku, nanti saya kirim buku, antum buat pustakaan, nanti ya semoga mungkin bisa berkegiatan. Ternyata responsannya itu bagus, sangat responsif gitu ya. Jadi gitu.
Oh ya bang, siap, saya tuh di sini karena desa ya, jadi akses untuk baca tuh nggak ada. Waktu ketemu itu langsung diterima dengan mereka. Iya, Atau ada iya. sempat defensif lu. Ini curiga lagi atau gimana tuh? Ya, dia tahu saya peneliti. Ya tapi ya orangnya emang baik. Padahal beliau eksekutor. Tapi baru kenalan kan di situ kan? Sebelumnya udah pernah ketemu, tapi formal. Nggak hangat kayak gini. Iya. Formal itu kalau dalam rangka penelitian atau ada? Ya, dalam rangka penelitian, kemudian saya ke sana itu, ya alhamdulillah dia responnya bagus. Waktu pertama ketemu tugas negara lah. Enggak, itu kedua waktu itu tugas. bukan tugas negara, ya LSN, ya LSM aja. Jadi saya ketemu sama beliau, saya nggak pede nyampaikan itu. Iya. Istilahnya metodenya Mas Sofa ini selalu begitu kah? Iya. Ex napiter atau kombatan baru keluar dari penjara, lalu kemudian disambangi, silaturahim, ngobrol, kemudian diajak bergabung dengan komunitas berlaku gitu, atau memang begitu? Iya. Oke. Nah itu dari awal itu akhirnya beliau bilang kayak gitu, terus pulang dari sana saya kirim buku tuh, 1 dus. Terus saya kirim, terus selang berapa ya, 2 minggu setelah buku itu nyampe, dia kirim foto sama anak-anak sambil bawa buku. Waduh, hati saya ya Allah, saya jadi terharu, mata saya berkaca-kaca. Malam tuh saya liatin terus, wah gila ini luar biasa. Tapi saya bingung juga, ini lanjutnya terus gimana? Sementara saya tuh bergerak sendiri dan lone wolf, nggak ada yang tahu. Saya memang menyembunyikan diri. Dalam bahasa mereka kan gerakan saya ini tanzim siri, jadi clandestine. Saya juga bingung, wah ini baru 1 orang, kalau nanti nggak berkelanjutan dampaknya juga gimana ya kan? Palembang itu yang awal sekali berarti? Awal sekali, dan itu makom tinggi, nggak hanya follower Pak, nggak hanya yang seperti di awal selama ini ya. Yaitu akhirnya ya singkat cerita dia ngajak sama jaringannya. Saya kirim buku, kerjaan saya tuh hanya kirim buku ke kantor pos gini nggak ada yang tahu. Terus akhirnya bukunya dari mana Mas? Waktu itu saya punya buku yang sisa-sisa itu. Kemudian berikutnya itu donasi dari berbagai teman. Tapi diam-diam. Mas Sofa memang mengajak beberapa teman yang mau mendonasikan buku. Iya, tapi waktu itu masih sangat sedikit. Ya, sedikit. Karena saya memang tanzim siri tadi, clandestine, dan saya bergerak lone wolf gitu ya. Bukunya dipilih-pilih nggak tuh Mas? Kalau yang agama saya pilih. Iya. Kalau yang umum silakan. Nah itu akhirnya berkembang Palembang, kemudian Jabodetabek sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur malah ya baru 1-2 ya, terus Medan. Ya itu konsepnya seperti itu. Tapi saya berhubungan dengan mereka dalam membangun istilah kami itu persaudaraan literasi. Saya bilang persaudaraan literasi itu akan lebih abadi kalau kita persaudaraan bisnis bisa pecah kongsi. Iya. Saya rugi, pecah kongsi, iya kan. Apalagi ada gini-gini ya. Kalau literasi insya Allah, dan kita niati mengamalkan Iqra itu. Penasaran saya itu kan biasanya orang-orang yang begini mungkin dia tertutup ya awal-awal gitu kan. Selalu curiga. Ini apakah dia dari faksi A atau ini dari institusi B gitu kan? Tiba-tiba kebuka gitu loh. Tiba-tiba pendekatannya itu ya sebenarnya apa ya, kita pendekatan itu nggak khusus ya, sama dengan kita berkawan. Saya sama berkawan dengan Mas Danar, apa adanya lah. Saya ini orangnya begini, nggak istilahnya apa ya, insya Allah nggak bertopeng gitu ya, insya Allah seperti itu ya. Terus kita hubungannya hubungan yang harmonis, saling share yang kebaikan dan sebagainya lah. Jadi saya nggak ada yang khusus pendekatannya. Saya mendekati mereka seperti itu. Dan tidak ada agenda. Tidak ada tendensi, tidak ada. Tidak ada tendensi ya. Pokoknya menjalin persaudaraan literasi. Persaudaraan. Ya hubungan kami dengan para ikhwan-ikhwan yang sudah masuk ke sini itu bukan struktural ya. Kita berjejaring aja Pak. Kita bersahabat membangun komunitas. Bukan ini ada Jakarta pusatnya terus cabangnya enggak.
silakan kalau mau buat sel terputus sendiri. Misalnya rudalku sendiri ya, tanpa nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ayo mengajak, tapi kita tetap berhubungan, berkomunikasi melalui WhatsApp. Terus saya berapa kali ke sana, bahkan pernah mengadakan kegiatan di Palembang itu. Di Palembang yang pertama itu, mengumpulkan anak-anak sampai sekitar 25, ada fotonya. Wah itu ya Allah, saya Bang ngumpulkan segini ya, ada fotonya Pak Samsudin. Artinya ini saya menangis itu. Menarik ya. Iya. Berarti Mas Sofa ini mengirimkan buku, lalu di rumah sahabat barunya ini, Ikhwan yang tadi disebut ya, itu kan kayak buat kayak perpustakaan gitu ya di rumahnya ya. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, dan itu menjadi tempat relasi sosial baru berarti kan? Jadi new engagement lah. Jadi artinya konsepnya kami pertama mengapa pakai rumah download buku tadi, ayo kembali ke rumah. Kita manfaatkan rumah. Ke depan itu kantor sudah nggak ada. Cukup pakai wifi. Saya bilang kayak gitu. Sekarang aja udah terasa. Orang bisa mengeruk duit cukup dari kamar. Kamar yang ya, pasca Covid ya kemarin Mas. Iya, apalagi Covid itu ya. Itu makanya rumah manfaatkan. Dalam hadis Nabi apa? Nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran, dengan cahayailah rumahmu dengan membaca Quran dan sholat itu. Kita harus bersyukur rumah bentuk apapun. Kita bisa beli rumah itu nggak hanya air mata, darah. Mereka kan ada yang ya sering lah, ya cukup banyak ke rumah saya ini masih kredit. Ya nggak apa-apa, saya jalani aja. Tapi saya bersyukur bisa rumah sini bisa bermanfaat. Jadi basisnya rumah itu bisa untuk kehidupan mereka, bisa untuk edukasi ke anak-anak, bisa untuk ekonomi, dan bisa untuk maslahah. Makanya konsepnya mengumpulkan anak-anak kegiatan menjadi rumah buku itu khusus sekitar rumah aja. Kita jihad nggak perlu kemana-mana. Warga sekitar anak-anak yang tiap hari main terus hanya main gadget, nggak mau baca buku, diajak kita kumpul kayak gini-gini. Ini jadi dari konsep rumah itu harus punya perpustakaan. Yang kedua harus perpustakaan itu wajib. Saya selalu mengutip Cicero ini. Rumah tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Saya bilang ini yang bicara bukan orang Islam. 5 abad sebelum Masehi, bayangkan. Islam abad keberapa? Ke-7. Ini 5 sebelum Masehi, Cicero sudah ngomong kayak gitu. Kemudian Islam Iqra memperkuat itu. Luar biasa kan? Rumah tanpa buku seperti tubuh tanpa jiwa. Sudah saya contohkan rumah saya. Rumah saya itu yang beragam ini. Jadi rumah harus punya perpustakaan. Ya itu nanti kemudian operasionalnya saya bantu, ya kayak gitulah. Kemudian setelah jadi perpustakaan bisa menjadi bacaan anak istri keluarganya ya. Jadi kan rata-rata kan punya anak ya, punya anak yang kecil, ada yang SD sampai ya SMP kayak gitu-gitu. Terus kemudian ikhwannya sendiri kan bisa baca-baca di saat mereka habis kerja. Terus kemudian diupayakan rumah itu kemudian menjadi taman baca masyarakat, TBM. Dari rumah nanti buku saya kirim, punya perpustakaan. Rak-rak buku jadi taman baca masyarakat. Jadi taman baca masyarakat itu nggak perlu lah bangun-bangun ngabisin duit ya kan. Perpustakaan tuh nggak perlu kayak gitu. Gerakan dari rumah semuanya sudah include all in. Jadi taman baca masyarakat di situ. Indonesia itu kan saya mungkin perlu saya sampaikan. Itu kan pustakaannya terbanyak nomor 2 ya, kalau nggak salah ya, atau 3 ya. Yang terbanyak kan India. Yang terbanyak India, nomor 2 nggak salah, terus terbanyak. Tapi tingkat literasinya masih kalah sama India, jauh dibanding Rusia. Nomor 2 sukanya membangun perpustakaan. Saya punya teman perpusnas bukan pusnas, namanya lupa, swasta, dibiayai oleh Bill Gates. Kantornya di Jalan Sudirman, bayangkan itu ngurus perpustakaan. Bill Gates, Coca-Cola, fundingnya itu sampai membangun perpustakaan 300 perpustakaan di seluruh Indonesia, tapi berbasis teknologi, kan Bill Gates. Ya sekarang saya bilang karena kita nggak punya apa-apa ya rumah
jadikan itu. Jadi rumah menjadi taman baca masyarakat, bisa jadi taman baca untuk masyarakat sekitar. Ajaklah. Terus nanti kegiatan ya saya kadang-kadang datang ke mereka, suruh mengumpulkan anak-anak, saya ngajari anak-anak baca buku, ayo review, baca buku 5 menit, sampaikan ya, asik. Saya senang dunia anak-anak. Gagasan itu langsung diterima oleh para ex. Ya, alhamdulillah bisa diterima dan beberapa kali, terus akhirnya ada pengalaman enggak ketemu mereka awalnya ditawarkan gagasan itu dia defensif menolak gitu? Ada. Ya bukan menolak secara keras ya, Bang, saya masih mikir soal ekonomi lah. Oh ya nggak apa-apa, nanti pokoknya pelan-pelan lah saya. Memang kita nggak bisa simultan gitu ya, nggak bisa harus in slowly itulah ya. Jadi pelan-pelan nggak apa. Kalau menolak frontal sejauh ikatan saya belum ada, hanya itu. Karena mereka kan berbebas dan sebagainya, kan mikirannya ekonomi, wajar lah, wajar. Saya sendiri juga masih mikir ekonomi juga. Terus ada juga yang ditolak oleh RT-nya, itu istri napiter. Jadi suaminya masih di dalam lapas. Saya datang ke sana, udah satu pun, saya udah berapa kali ke rumahnya di daerah Ciawi, mana? Garut sana ya, Tasik itu, Jawa Barat. Kasihan gitu, rumahnya itu kecil, dia hidup sama anaknya, bapaknya itu apa namanya? Bapaknya kena stroke. Saya datang sampai 3-4 kali itu ke sana, kita bantu buku-buku, rak buku, ini Umi saya tatakan sama teman-teman saya, sama tim, nanti bisa buat bacaan walaupun dia hanya tamat SMP. Memang harus seperti itu, manusia itu harus dikondisikan. Kalau nggak dikondisikan hanya seruan-seruan nggak jalan. Apalagi ini kerja peradaban ya, bukan kerja infrastruktur ya. Lama itu prosesnya. Jadi ini bukunya ya buku berat-berat juga, nggak masalah, tapi paling tidak dia mengenal gitu ya. Wah ini ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, walaupun dia nggak mengenal ya, diturunkan ke anaknya. Saya bertanya itu sebenarnya karena gini, ini pertanyaan kayak jurnalis lah gitu ya. Masih kebayang gitu ya. Tapi yang namanya napi teroris, jangankan napi ya, belum jadi napi, baru dicurigai, baru tertuduh, itu kan ada problem sosial tuh, ada sentimen sosial, ada dikucilkan lah di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sudah napi. Nah ini kan agak berbeda dengan napi kriminal lain. Pidana umum. Kalau pidana umum biasanya hukuman sosial sesaat gitu kan, lalu kemudian aparat sudah tidak. Tapi kalau napi, setahu saya, napi teroris, dia sudah selesai. Tapi rasa-rasanya aparat pun itu tidak percaya. Jadi ikuti terus gitu kan. Ya itu yang saya tiba-tiba kebayang tadi, ngirim buku via pos. Tukang posnya itu kan akhirnya dipelajari tuh. Ikuti, kalau bisa bicara kita dengan intelijennya gitu, ikuti gitu. Terus masyarakatnya, betul tadi tim-tim RT gitu kan menolak. Kan di situ bertanya, ada nggak misalnya, apakah warga di sini tiba-tiba terima mau datang membaca gitu kan? Tiba-tiba jangan apa lagi nih katanya gitu. Ini kan yang menurut saya butuh memang apa ya, perjuangan talenta sendiri untuk bisa. Ya menolaknya ketika waktu kita mengadakan kegiatan. Kan kegiatan kami di rumah ke para ikhwan itu, mereka kita minta, kita WA, kita ada, Bang bisa nggak ngumpulkan anak-anak dari SD sampai SMA di rumah antum, ya berapa lah. Makanya tadi saya bilang yang di Palembang ada sampai 25, Cirebon juga seperti itu. Dan yang Umi ini yang suaminya di dalam, masih dalam suaminya ya, yang saya cerita tadi di daerah Jawa Barat itu, dia Pak saya hanya bisa 5 orang, nggak masalah, nanti nggak usah di rumah, di depan rumah Umi itu kan ada pohon rindang gitu. Saya senang gitu, malah eksotik kan. Adem Pak, gitu kan. Terus ya Pak saya bisa ngumpulkan 5, terus saya datang ke sana, Pak nggak boleh Pak RT-nya. Apa saya diajak ke Pak RT-nya, saya jelaskan, nggak berani. Ya maklum lah saya, maklum sekali beliau Wati ini kan ditinggal suaminya dengan ekonomi seperti itu, terus ya mohon maaf saya tingkat pendidikannya anaknya masih kecil-kecil, dengan bapaknya yang stroke itu, akhirnya saya pulang, saya hanya ini buku-buku
supaya kita tak menjalin komunikasi. Terus ada juga yang di Bekasi itu kita mengadakan, RT-nya juga menolak. Sudah mengumpulkan berapa ya, 10 atau lebih gitu. Ternyata waktu hari hanya RT-nya malah datang bawa anaknya. Oh ini kegiatannya bagus. RT-nya saya minta untuk nyambut. Jadi kegiatan di rumahnya ini dengan mengumpulkan anak-anak itu, saya ngomong, ayo anak-anak baca buku, Iqra gini-gini. Terus saya selipkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, cinta kedamaian, terus yang penting saintifik, keilmuan harus baca kayak gini. Nah itu kegiatan yang berkali-kali kami adakan, ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun nggak lancar, karena kami kan apa ya istilahnya independen gitu ya. Swadaya. Nggak lancar. Tapi kalau kegiatan nanti akan saya terus konsepnya itu rumah kan dengan kegiatan itu kembali ke buku cetak. Itu penting buat saya. Apapun Bukunya biar spesifik cetak ya. iya, Bukan biarpun digital. pakai digital sekarang era yang kayak gini ya, harus kembali ke buku cetak. Nah ini melanjutkan Pak Syam tadi Mas Sofa. Jadi kalau dari ceritanya Mas Sofa ini kan saya lihat dengan Mohon maaf Pak. ya dengan buku itu kan Iya. atau dengan perpustakaan ya, Iya. gerakan literasi ini kemudian membantu keluarga Ex Napiter ini diterima kembali. Termasuk itu reintegrasi sosial. Reintegrasi, ya. Jadi tujuannya dengan mengumpulkan anak-anak berkegiatan di rumahnya itu kita memonitor. Oh kalau dia bisa mengumpulkan sampai 25 diterima. Sudah diterima. Yang unik lagi itu di Indikatornya Jabar. jelas gitu. Indikator. Jadi punya apa ya? Ya multiplier efek atau apalah istilahnya. Kita tujuannya seperti itu. Yang menarik lagi di Jawa Barat itu kan mengumpulkan sampai sekitar 20, rumahnya sederhana. Pas kita belum masih nunggu peserta datang ya, ada ibu-ibu pakai celana pendek, pakai kaos, nganterkan anaknya. Wah ini gimana padahal istrinya kan cadar, sebab istrinya si ikhwan kita, ibunya celana pendek gini, apa pakai kaos apa oblong, ngantar anak, terus begitu selesai dijemput lagi. Nah ini saya kira indikatornya dia sudah menerima perbedaan. Artinya integrasi sosialnya bagus lah. Gitu. Tapi ada pengalaman sebaliknya nggak Mas? Seperti yang tadi Pak Syam. Ini kan wah ini ex napiter, ex kombatan, meskipun kedoknya katakanlah gitu ya, kedoknya itu adalah diskusi buku, jangan-jangan nih mau memperlebar jaringan nih gitu. Masyarakat ada nggak yang melihatnya seperti itu? Sejauh ini belum ada ya. Okay. Cuman saya jujur aja karena kami itu ngadakannya nggak bisa berkala, sporadis. Kalau saya ada ya katakan rezeki jalan. Kalau berkala dulu tuh bayangan saya sebulan tuh bisa 2 kali. Taruhlah gitu ya. Di setiap jaringan. Iya kan kita sudah punya jejaring teman ini yang di Jabodetabek, misalnya minggu depan ini Bekasi, minggu depannya lagi Depok, minggu depannya lagi luar kota. Tapi itu kan high cost itu. Kan kita nggak apa-apa lah, yang penting jalan. Jadi belum bisa tidak. Tapi sejauh ini nggak ada info-info yang seperti itu. Artinya Bahkan mulus ya. bahkan dari ikhwan-ikhwan ini misalnya ada yang ngasih info ke saya. Ini yang disebut tadi Ikhwan itu satu jaringan komunitas mereka, atau dia individual? Ya mereka kan kasusnya lain-lain, berbagai kasus ya, kasus terorismenya. Tapi ini bukan satu jaringan ya, bukan? Ada yang satu jaringan, ada yang enggak. Jadi jaringan lama. Satu organisasi? Ya, enggak. Ada yang tidak berorganisasi kan? Iya. Ada freelance. Kayak misalnya di di Palembang itu satu jaringan. Misalnya kayak gitu. Terus di mana lagi itu ya satu jaringan. Terus apa namanya? Ya itu tadi bahwa dari mereka bahkan saya mendapatkan benefit gini. Mereka ngasih info, Bang, ini ada ikhwan itu tapi masih galak, nggak mau ketemu orang. Masih NKRI tauhid kafir. Ingin eksklusif kumuh, saya aja dikafir-kafirkan. Dia bilang gitu. Itu bahayanya takfiri, mengkafirkan, dan itu
ya kegelisahan saya selalu diambil dari Quran dan hadis gitu. Kalau nggak pakai Quran hadis terserah ya kan. Nah ini kan membacakan Quran dan hadis, membaca agama saya yang indah ini. Saya kayak gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi konsepnya tadi kan ngadakan kegiatan di rumahnya, terus kembali ke buku cetak. Kalau HP Pak, mereka itu sudah sangat mendaging lah. Anak-anaknya baca jago-jago lah. Anak sekarang termasuk mereka ya, mereka sudah biasa bisnis online gini-gini. Saya kalah. Kalau kita mengikuti arus mainstream ya habislah ya. Nanti yang apa? Yang untung yang negara pembuat HP selalu laku. Makanya harus kembali ke buku cetak. Kita memang nggak bisa mengelak dari digitalisasi, tapi harus ingat buku cetak itu penting. Apalagi Indonesia ini kan selalu jumping kan, belum menjadi pembaca sudah teknologi digital, jadi kacau gitu. Ada penelitian terbaru yang saya baca, radikalisme yang saat ini ya, sebenarnya yang bahaya itu radikal yang terjadi di kalangan masyarakat umum. Kalau ex-napi teroris kan sudah terpantau. Ada penelitian baru, jadi masyarakat yang mudah sumbu pendek radikal itu akibat lebih banyak membaca tulisan-tulisan digital. Karena jadi yang sosial media ini juga itu yang kalau mereka membaca buku-buku cetak itu kan lebih mendalam. Misalnya saya membaca novel inginnya selesai gitu. Kalau ini kan jumping. Itu penelitian. Makanya saya selalu kampanyekan ke mereka kembali ke buku cetak. Sampai sekarang saya mencintai buku cetak. Saya selalu beli buku cetak. Ya sampai jauh mana lah nanti. Tapi dampak teknologi itu membawa pada ekstremisme, radikalisme itu. Nah, ekstremisme mungkin kita bisa sepakati sebagai terma ya. Nah, berarti saya coba pahami nih Mas. Kalau yang jejaring ex napiter atau ex kombatan atau ikhwan ya dalam bahasa Sosok tadi, relatif mereka sebetulnya terafiliasi dengan jaringan tertentu. Atau kalaupun ada, ya tapi relatif cara mereka kemudian meyakini sesuatu karena ada proses. Ya kan, karena tapi dengan teknologi informasi itu justru yang berbahaya. Karena orang menjadi galak, orang menjadi sangat ekstrim itu tanpa kenal dengan jejaring tertentu, tapi lebih karena terpaan sosial media ya. Terpapar ini. Dan sudah banyak bukti. Filternya itu lemah gitu. Banyak bukti. Saya punya cukup banyak data lah soal akibat terpapar dari sosial media, kemudian melakukan tindakan. Orang menjadi ekstrim itu kan enggak sekali jadi. Kalau dulu misalnya JI, saya punya teman X itu belak-belakan sama saya untuk menjadi kayak gitu, wah butuh pengajian 1, halaqah 2, ini cek gini JI, sangat terstruktur. Kalau sekarang gampang orang menjadi radikal. Ada misalnya di Jawa Tengah karena internet dia bawa pedang berangkat ke kantor polisi sabit. Terus mereka yang returnis yang berangkat ke Suriah tahun 2000 berapa? 14, 15, 16, 17 itu yang dari internet. Itu kan ribuan yang datang Indonesia. Untung kita masih kalah jumlah dengan yang di Inggris, Perancis, lebih banyak mereka. Ada yang di sini nggak usah saya sebutkan namanya, anaknya waktu itu umur 15-16 tahun. Apa yang dia tiba-tiba tertarik ke sana? Dia waktu Google itu ada kata-kata khilafah. Ya anak SMA kan tertarik, apa ya khilafah? Dicek, baca, kemudian disampaikan ke, akhirnya sekeluarga berangkat ke sana. 18 orang, 26 sampai neneknya meninggal sana. Kemudian setelah di sana dia tujuannya nggak untuk jadi kombatan, ingin hidup di negeri yang syar'i. Indonesia kan tauhid, kafir. Kalau kita hidup di Indonesia kafir ya nanti masuk neraka. Kayak gitu. Ternyata di sana malah ISIS brutal. Yang perempuannya ini selalu ditanya, kamu sudah haid? Ya sudah haid dikawin. Akhirnya ya ini bohong semua lah. Pakai atas nama agama. Nah, itu yang tidak seperti yang diharapkan waktu berangkat. Enggak diharapkan. Ya itu bohong semua, pakai atas nama agama, menyembelih orang dan sebagainya. Saya lihat di Indonesia aja
gimana pelaku menggor orang. Saya lihat videonya sampai saya gak tega. Pak, yang digor itu ngek gini. Sorry Mas, Iya, saya mau itu. kembali ke ini. Iya. Itu kalau waktu ke yang yang mantan yang napi Iya, napi. di sini yang ketemu gitu. Saya ingin melihat pada sisi lainnya gitu ya. Waktu dia keluar lalu kemudian pas kan beradaptasi berarti kan ada Iya. perubahan gitu ya. Iya. Kemudian terjadi ini. Saya melihat dari situ apakah itu kesadaran karena membaca buku ya, atau juga dari sisi lain ketika dia sadar ternyata misalnya faktor keluarga, mereka lihat sisi lainnya susah diterima di sosial dan macam-macam gitu ya, atau karena faktor apa tuh? Ya, saya khusus membicarakan soal literasi ini ya. Ada ikhwan-ikhwan kita yang tersadarkan karena membaca di waktu masih di bumi. Ada juga ikhwan kita yang di Jawa Barat itu waktu itu kan di Nusa Kambangan. Dia nelpon saya minta kiriman buku. Wah ini gimana ngirimnya ke Nusa Kambangan? Terus saya kirim ke. Terus waktu bebas saya kan jenguk, Bang alhamdulillah dulu abang kan ngirim buku apa gitu. Saya lupa. Wah saya udah lupa karena banyak itu kan. Saya belikan. Dapat kontaknya pasti mana? Apa? Dapat kontaknya sampai dari Nusa Kambangan minta Dari kirim istrinya. Karena istrinya udah pernah saya datangi dan kegiatan di rumahnya. Dan sebelum dia ditangkap 2 kali, dia kan residivis. Iya. Yang pertama tangkap, terus saya datangi, masih galak itu, saya digebrak meja. Wah, nggak mau apa, ngomong gini, saya pulang, terus suaranya keras gitu. Ya saya sama teman saya wadah ketakutan juga ya. Tapi akhirnya jadi teman sampai sekarang. Ya. Terus apa ke istrinya, ngadakan kegiatan ngumpulkan anak, fotonya ada. Terus tiba-tiba dia nelpon dari Nusa Kambangan, Bang, di sini tuh ada 14 ikhwan. Mereka itu harus dikasih bacaan daripada pelongo kan. Iya kan. Ya itu akhirnya saya kirim ke istrinya. Terus begitu bebas kan dia tangkap lagi. Terus bebas yang kedua kasus bom Kampung Melayu. Ya ideolognya. Ideolognya yang isi pengajian saya datangi, yaitu Bang Sofa dulu kan kirim buku ke saya. Terus itu yang saya berpikir ulang. Tadi keras sekali Pak, 2 kali di itu kan. Nah itu bukti bahwa radikalisme itu ada. Kalau masih radikal dalam kepala, memang silakan, ya kan. Mau bilang gini gitu silakan. Tapi kalau sudah dilakukan, kan kita punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur terorisme itu. Ya itu kasus-kasus seperti itu ya. Terus ya alhamdulillah ada juga. Nah ini di Jawa Timur dan itu apa namanya levelnya makamnya itu tinggi ideolog. Nggak usah saya sebutkan ya, saya sudah pernah ke sana ke rumahnya. Dia begitu bebas 1 bulan itu WA saya, Assalamualaikum saya ini. Nah saya bingung siapa ini ya. Terus tiba-tiba langsung nelpon, saya mau nelpon. Oh dia nyebut nama, oh ya Allah alhamdulillah gini-gini. Ini nyata ini, saya sampai terharu itu. Terus dia ngomong, saya baru bebas dari NK Bang. Sebulan yang lalu saya dapat nomor HP dari yang saya kasih buku itu. Terus dia ngomong gini, oh ya gimana Pak? Gini, saya tuh kok merasa ya selama ini bacaan saya tuh kurang. Padahal dia alumnus kampus di Jogja. Kan sarjana. Dan dia lingkungannya pesan, apa ya agama lah. Ya gini. Oh akhirnya oke Bang, nanti saya kirim buku. Kira-kira seminggu saya kirim buku banyak. Nyampe. Terus baru 2023 akhir sebelum ya bulan-bulan November atau apa saya datang ke sana. Saya kasih buku, kitab-kitab karena dia kan ustadz ya. Saya kasih nyari buku di Ngampel nah. Kitab-kitab itu saya berikan sama teman saya diantar sama teman saya yang di Surabaya, saya kasih bilang. Saya hanya bilang gitu aja. Terus yaitu memang ada yang seperti itu. Pengakuan itu. Ya, tapi sebagian besar memang belum menjadi itu ya, belum menjadi embed dalam dirinya literasi itu. Nah ini kembali tadi itu yang saya sebut bahwa kembali ke buku cetak itu penting digalakkan ke anak-anak muda. Kalian membaca buku-buku Pramudia harus langsung, apalagi nanti baca buku itu kan apa namanya
kena mata. Terus kegiatan kami selama ini udah lumayan banyak yang kami lakukan. Jadi udah cukup berkembangan. Kalau ikhwan-ikhwan itu puluhan lah. Tapi saya nggak menganggap mereka bagian dari struktural kami, enggak lah, jejaring persahabatan. Kalau yang sudah kita datangi ratusan, ada yang belum siap. Pokoknya sekarang kegiatannya ada kegiatan amaliyah literasi. Amaliyah literasi ya kegiatan di rumahnya. Kemudian silaturahmi literasi, saya datang, saya kirim buku, kita berteman, gini. Terus kegiatan YouTube juga. 2000 berapa ya? 22. Mereka tampil di YouTube, udah ada puluhan lah, bicara tentang literasi. Pentingnya, pokoknya antum bicara itu aja lah, gak usah yang masa lalu sudah lah kubur. Tapi ya gak gitu, ada aja yang ngomong, saya mantan ex. Ini gimana? Tidak apa-apa kalau dia mantangkan gitu, Iya, saya nggak nafitas. Saya ketawa itu. Yang bahaya itu kalau ini mas, koruptor itu tidak pernah menyebut namanya mantan koruptor. Iya. Dia masih bercita-cita korupsi lagi. Iya. Kalau dia mempertegas mantan, tapi kan masih itu loh. Iya. Kalau dia memang malu, nggak usah bilang kayak gitu. Tapi kalau itu terserah. Pokoknya bicara antum literasi aja. Pentingnya Iqra itu udah puluhan YouTube itu. Maksudnya dulu, gini mas, sorry, ini terakhir ke saya mas Benar. Maksudnya saya tiba-tiba tadi gini ya. Ini kan melihat ada beberapa mantan ex dari NK Nusa Kambangan gitu kan, keluar kontak gitu kan, dan ternyata respon positifnya itu, ini kan bekerja tadi disebut istilah peradaban kan, memang tidak bisa hari itu langsung butuh penyadaran, tapi kan investasi jangka panjangnya lebih. Saya tiba-tiba rupanya problem itu memang satu bukan ekonomi pak, mungkin ada ekonomi ya 1-2 lah gitu ya. Tapi problem di soal bacaan literasi, itu benar. Gitu ya. Sehingga dan ini kan jangka panjang gitu loh. Menurut saya harusnya ini menjadi catatan serius bagi pemerintah gitu kan, yang dan para pengambil kebijakan gitu. Jadi maksud saya kayak sepertinya rekomendasinya itu kayak kesana. Saya nggak percaya masalah ekonomi itu, walaupun itu pull faktor ya. Pull faktor, kemudian ada push faktornya ketika dia udah marah, sumbu pendek, push faktornya ideologi agama, etnik jadilah. Tapi ekonomi di Amerika naik ngebom Oklahoma, dan Ku Klux Klan kan, itu orang-orang mapan semua. Azhari juga orang mapan. Kalau toh mereka kondisi ekonomi biasa-biasa, kemudian itu bukan faktor ekonomi. Jadi ideologisasi melalui pengajian. Ada penelitian dari 105 ikhwan, mereka terpapar itu karena pengajian. 95% terpapar itu. Dan ketika satu mereka rata-rata gitu. Ada yang tamatan SD pak, saya kan kasihan. Di daerah Jawa Barat saya datang, saya itu nggak tahu. Ya artinya tamatan SD, kerja saya hanya sol apa itu. Pengajian itu penting, tapi literatusnya harus harus dia, pengajian tapi literatus. Setelah dia bebas, dia dibui bebas. Dia sadar, saya salah pengajian. Dulu saya pengajiannya di kiai ini, ya itu aja lah Bang. Sekarang yang penting antum membaca, terus didialogkan. Itu nggak faktor ekonomi. Kalau ada tokoh nasional yang selalu bilang kayak gitu ya, oke lah itu full faktor. Tapi jangan dijadikan kambing hitam ekonomi. Iya, orang banyak kita kan idle mood itu, ada yang idle community. Kelompok di Indonesia itu 30% orang-orang pengangguran yang di desa-desa hanya merokok, ngopi. Mereka nggak radikal. Untung ada HP, dia bisa buat konten, dapat dari Google. Nah sebelum ada HP mereka hanya ngopi-ngopi. Idle mood itu. Nah itu yang penting literasi, karena bangsa kita nun sewu. Mohon maaf literasinya rendah. Dari 61 nomor 60 ya. Belum beranjak ke situ. Kelihatannya tiap orang HP ya. Saya lihat di rumah ikhwan tuh anaknya tuh gini. Ya Allah, ini nanti kita jadi bangsa yang rusak matanya. Terus dan akhirnya apa? Iya, akhirnya bangsa asing masuk. Kita dijajah. Yang penting buat saya itu sekarang membangun inovasi generasi bangsa. Dan saya nggak apa-apa lah, kecil-kecilan aja. Saya ingin mendorong anak-anak ex-napiter itu berpikir inovatif, berpikir saintifik. Saya kecil-kecilan aja lah, apa yang saya bisa lakukan. Saya nggak bilang ini apa, enggak lah. Saya melakukan kegiatan ini passion, karena saya melihat
mereka nggak berpikir inovatif. Terus berpikirnya kalau keagamaan hitam putih. Sekarang ini kan banyak sekali itu yang membuat makin keagamaan kita makin gini. Hanya bicara kuno tidak kuno udahlah selesai itu. Sekarang itu inovatif. Orang-orang luar udah membangun inovasi. Al-Quran inovasi dan sebagainya. Kita kalah dalam literasi menuju inovasi. Masa lalu udahlah itu jadikan. Saya bilang sama saya itu juga punya masa lalu yang kelam. Sama ya kan. Tapi kita jadikan, yaitu mungkin apa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Tapi ya kita beranjak agenda-agenda yang di Rudal itu masih ada beberapa yang belum kita lakukan. Tapi dengan YouTube, adanya YouTube, kita sudah bermain di ranah digital. Terus kegiatan amaliyah literasi, silaturahmi, alhamdulillah kita jalani ya. Pokoknya mengalir aja Pak. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat ya kami melakukan debu Pak. Kecil sekali lah. Nggak ada artinya buat negara ini. Literasi itu apa sih? Yang penting kan politik, ekonomi yang gini. Literasi apa? Padahal itu kebutuhan bangsa kita. 10 tahun lagi kalau kita nggak beranjak literasi ya gini. Kita masih kalah dengan hiruk pikuk bola. Ya kita bermain senyap aja lah. Senyap aja, senyap moga-moga bermanfaat, insya Allah untuk negeri yang sangat saya cintai ini, NKRI. Terima kasih banyak Mas Sofwa. Sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan ya. Hanya sayang keterbatasan waktu dan mungkin insya Allah kita bisa sambung lagi. Tapi saya kira yang menarik ya Pak Sam, bahwa dengan level literasi yang tidak terlalu tinggi atau kalau boleh dibilang rendah, itu ternyata cukup berbahaya bagi peradaban bangsa ini. Dan mudah-mudahan para pengambil kebijakan segera menyadari ini dan kemudian mengambil langkah konkret. Dan bagi para sahabat Asanesia, jika ingin ikut berkontribusi menyumbangkan buku-buku yang dimiliki, nanti bisa kita share informasi Sekretariat Rudalku di tempatnya Mas Sofwa. Sekali lagi Mas Sofwa, terima kasih banyak. Sehat terus, sukses terus ke depan. Amin. Mungkin tadi sahabat Asanesia, diskusi kami, obrolan kami mudah-mudahan menginspirasi dan tentu saja menggerakkan kita semua untuk berbuat hal-hal yang baik dibuat diri kita dan untuk masyarakat dan juga negeri kita yang sama-sama kita cintai. Kita sedang berjihad, Mas Andan. Berjihad untuk kebaikan orang lain. Betul. Udah dimulai dari yang kecil, dari rumah untuk lingkungan sekitar. Jihad literasi kita sekarang ini. Terima kasih sekali lagi. Salam.